Dasar pria gak tahu malu. Udah kerja, masih aja kamu itu gak bisa apa-apa, goblok. Cepet cari lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah reruntuhan sebuah pondok pesantren yang ambruk karena hujan deras, berdiri seorang pria berseragam oranye, penuh debu, tapi tetap sigap menolong para santri. Ia bukan siapa-siapa, hanya relawan sederhana. Namun justru dihina oleh mertuanya sendiri. Di depan banyak orang, sang kakek berteriak dan menudingnya tak berguna. Ternyata, 3 hari kemudian, nama pria itu disebut di masjid, membuat sang mertua menangis malu di hadapan semua orang. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara azan subuh baru saja menggema dari surau kecil di tepi desa Ngadirejo. Ketika seorang pria muda mengenakan seragam oranye keluar dari rumah kontrakannya yang sederhana. Namanya Andi, usia 32 tahun, anggota Basarnas wilayah Kediri. Wajahnya tampak teduh, sedikit letih, tapi selalu ada ketenangan dalam setiap geraknya. Ia menenteng helm dan tas hitam berisi perlengkapan penyelamatan. Istrinya, Laila, berdiri di ambang pintu sambil menggenggam secangkir teh hangat. "Bang, jangan lupa sarapan dulu ya," ucap Laila pelan. Andi tersenyum kecil, mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Nanti aja di posko, sayang. Panggilan pagi ini mendadak. Katanya ada longsor di arah selatan. Dekat pondok Al-Barokah." Laila menunduk. Perasaannya campur aduk antara bangga dan cemas. Sejak menikah 2 tahun lalu, ia sudah terbiasa ditinggal suaminya pergi dalam situasi darurat. Tapi setiap kali Andi berangkat, selalu ada doa yang ia bisikkan di dalam hati. Sementara itu, di rumah seberang jalan, Sarman dan Sumiati, orang tua Laila, baru saja selesai sholat. Mereka melihat Andi lewat di depan rumah. Sarman berdehem, matanya tajam menatap menantunya yang sedang menghidupkan motor. Kerja pagi-pagi gitu. Dapatnya apa sih? Gak capek istri ditinggal terus?" Katanya setengah bergumam, tapi jelas terdengar. Sumiati menimpali, "Udahlah Pak. Orang kayak gitu mana bisa diubah. Dibilangin juga percuma. Katanya kerja bantu orang, tapi rumah aja masih ngontrak." Andi mendengar ucapan itu, tapi hanya menunduk. Ia tersenyum kecil dan menyalakan mesin motornya. "Permisi Pak, Bu, saya berangkat dulu." Mohon doanya. Sarman cuma melirik dingin tanpa menjawab. Bagi kakek itu, menantunya bukanlah sosok yang pantas untuk anaknya. Menjadi relawan, apa gunanya? Tak ada gaji tetap, tak ada status yang membanggakan. Dalam pikirannya, menantu ideal adalah yang punya usaha jelas, rumah sendiri, dan tabungan banyak. Tapi Andi hanya punya hati yang besar. Jalan menuju pondok Al-Barokah licin dan penuh lumpur. Hujan semalam membuat sebagian tanah longsor menutupi jalan desa. Begitu sampai di lokasi, Andi langsung bergabung dengan timnya. Bangunan pondok tampak miring dan sebagian sudah ambruk. Puluhan santri dewasa berlarian menyelamatkan diri. Beberapa luka-luka, sebagian tertimbun reruntuhan. Tanpa berpikir panjang, Andi mengenakan helm dan sarung tangan, lalu turun ke titik utama. "Evakuasi dari sisi barat dulu. Ada 2 korban terjebak," teriaknya tegas. Anggota lain mengangguk. Mereka mulai menggali reruntuhan dengan alat seadanya. Keringat bercampur lumpur menetes di wajah Andi, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin menolong secepat mungkin. Saat matahari mulai naik, warga berdatangan. Salah satunya adalah Sarman dan istrinya, yang ikut datang setelah mendengar berita ambruknya pondok. Mereka mengenal beberapa ustaz di sana, jadi datang untuk membantu membagikan nasi bungkus. Ketika mereka tiba di lokasi, pandangan mereka langsung tertuju pada sosok Andi di tengah puing. Pakaian oranyenya kotor penuh debu,
wajahnya basah oleh keringat. Ia sedang menggendong seorang santri yang kakinya terkilir, membawanya ke pos medis sementara. Sarman memicingkan mata. Astagfirullah, itu si Andi toh. Lihat tuh, kayak orang kuli. Masa mantu saya kerja kayak gitu? Sumiati menutup mulutnya, pura-pura tak kenal. Ya ampun, malu-maluin banget. Udah disuruh cari kerjaan bener, malah begini. Beberapa warga menatap pasangan tua itu. Ada yang kasihan, ada pula yang bingung. Mereka tahu Andi adalah relawan Basarnas, tapi tidak menyangka mertua sendiri bisa merendahkannya seperti itu. Menjelang sore, hujan turun lagi. Tim penyelamat belum selesai. Andi tetap di lokasi, basah kuyup, tapi semangatnya tak surut. Dari kejauhan, Laila datang membawa makanan dan jas hujan untuk suaminya. Ia menghampiri pelan, lalu menyeka wajah Andi. Bang, makan dulu. Ibu sama bapak juga di sini loh, katanya dengan nada lembut. Andi tersenyum kecil. Iya, nanti aku samperin. Namun sebelum sempat mendekati mereka, Sarman justru memanggil keras. Andi, kamu tuh ngapain sih? Udah, biar yang lain aja. Jangan sok jadi pahlawan, nanti malah nyusahin orang. Suara itu terdengar sampai ke telinga para relawan lain. Suasana langsung hening beberapa detik. Andi menatap ayah mertuanya dengan tatapan tenang, lalu menjawab lirih. Maaf pak, saya cuma berusaha nolong. Tolong? Tolong siapa? Kamu aja belum bisa nolong diri sendiri, sahut Sarman dengan nada tinggi. Laila menahan tangis, sementara ibunya ikut menggeleng dan berbisik. Sudahlah pak, jangan di sini. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Orang-orang menatap penuh iba. Andi menunduk. Di dalam dadanya terasa sesak, tapi ia menahan semuanya. Ia tahu, tidak ada gunanya melawan dengan kata. Ia memilih membalas dengan tindakan. Ia kembali ke reruntuhan, membawa alat pelindung dan melanjutkan evakuasi dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Malamnya, setelah semua korban berhasil diselamatkan, Andi duduk di pinggir tenda pengungsian. Tangannya gemetar karena lelah. Laila datang membawa jaket dan secangkir kopi. Abang gak apa-apa, tanya Laila lembut. Andi mengangguk, matanya menatap reruntuhan pondok di kejauhan. Enggak apa-apa, kadang omongan orang yang kita sayang memang lebih sakit dari luka di badan. Laila menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu suaminya menahan perih yang luar biasa. Tapi di balik kesedihan itu, Andi punya tekad yang tak pernah padam. Dalam diam, ia berdoa, Ya Allah, beri aku kekuatan. Bukan untuk membalas, tapi untuk tetap sabar dan bermanfaat bagi sesama. Dan doa itu akan dijawab dengan cara yang tak pernah ia duga. Pagi itu langit Kediri tampak kelabu. Awan gelap menggantung di atas bukit tempat berdirinya pondok pesantren Al-Barokah. Dari kejauhan, suara air sungai yang meluap terdengar deras. Udara terasa lembab, seperti menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di dalam pondok, beberapa santri dewasa berusia antara 17 sampai 25 tahun masih sibuk mengaji. Ustaz Rahman, pengasuh pondok itu, mengingatkan agar mereka segera berhenti. Anak-anak, hujan sudah deras semalaman. Kita harus waspada. Tanah di belakang mulai bergerak, katanya cemas. Namun tak sempat mereka beranjak, terdengar suara gemuruh dari arah barat. Tanah longsor menimpa bangunan asrama bagian belakang. Tembok pecah, atap runtuh, dan dalam hitungan detik sebagian pondok ambruk. Suara teriakan santri memecah udara. Ustaz, tolong, ada yang tertimbun. Cepat, panggil bantuan. Beberapa menit kemudian, sirine Basarnas terdengar memecah hujan. Mobil berwarna oranye berhenti di depan pondok yang sudah porak-poranda. Dari dalamnya turun 6 orang petugas, dipimpin oleh Andi. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh tekad. Tim 1 ke sisi barat, tim 2 fokus di area kamar santri. Awas, struktur masih goyah, teriaknya. Siap, komandan, jawab anggota lainnya. Andi langsung mengenakan helm dan sarung tangan,
melangkah ke tengah reruntuhan tanpa ragu. Tangannya kotor oleh lumpur, tapi ia terus menggali. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari balik puing. "Tenang, Basarnas sudah datang. Jangan panik," seru Andi, berusaha menenangkan para santri yang ketakutan. Hujan masih turun, tapi tidak ada yang berhenti. Lumpur menempel di sekujur tubuh mereka. Di sela-sela reruntuhan, Andi menemukan satu santri yang kakinya terjepit kayu. Dengan hati-hati, ia mengangkat beban berat itu sambil menahan napas. "Sedikit lagi. Sabar, Nak," katanya pelan. Saat berhasil melepaskan santri itu, tepuk tangan dan ucapan takbir terdengar dari warga sekitar. Namun belum sempat ia beristirahat, kabar datang dari sisi timur. "Andi!" Ada korban tertimbun di bawah asrama lama. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah yang ditunjuk. Dari kejauhan, Sarman dan Sumiati tiba bersama warga lain membawa nasi bungkus. Mereka membantu seadanya di dapur umum. Hujan deras membuat pakaian mereka basah. Saat mereka menoleh ke lapangan utama, tampak Andi tengah berlari ke arah reruntuhan, membawa alat penyelamat. Sumiati menunduk malu, tapi Sarman malah bergumam keras. "Ngapain juga dia di sana? Sok pahlawan, nanti malah jadi korban." "Udahlah, kerja kayak gitu mana bisa bikin keluarga makmur." Seorang warga di sebelahnya berkata lirih, "Pak, Andi itu anggota Basarnas asli loh. Kalau bukan dia, tadi 2 santri bisa gak tertolong." Sarman hanya mendengus. "Ah, paling cari perhatian. Saya gak suka orang yang kerja cuma buat dipuji." Sumiati menepuk pelan tangan suaminya. "Udah Pak, gak usah ngomong gitu di sini." Tapi wajahnya juga tampak tidak suka. Dalam hatinya, ia masih menyimpan gengsi karena anaknya menikah dengan lelaki tanpa harta. Siang menjelang sore, petir menyambar. Tim Andi masih berjuang mengevakuasi korban terakhir. Tiba-tiba, bagian atap yang tersisa bergeser, siap roboh. "Andi, mundur, strukturnya nggak kuat," teriak rekannya. Namun Andi tak bergeming. Ia melihat seorang santri perempuan yang terjebak di bawah meja belajar. Tanpa pikir panjang, ia merangkak masuk. Dengan cepat, ia melindungi gadis itu dengan tubuhnya. Atap jatuh menimpa punggungnya, tapi beruntung hanya sebagian kecil puing. Setelah beberapa detik yang mencekam, rekan-rekannya berhasil menarik mereka keluar. Andi berdiri pelan, menahan sakit di bahu. Santri itu menangis dan bersujud. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak." Warga sekitar bersorak. Tapi di sisi lain, Sarman hanya diam. Dalam hatinya mulai timbul rasa heran. Meski begitu, egonya masih tinggi. "Ah, semua orang juga bakal nolong kalau disuruh," katanya dengan nada meremehkan. Menjelang malam, Pondok Al-Barokah berubah jadi lautan lumpur dan reruntuhan. Tim Basarnas mendirikan tenda darurat. Andi berjalan ke dapur umum, wajahnya penuh lelah. Di sana ia melihat Sumiati sedang membagikan nasi bungkus ke para korban. "Ibu, makasih ya sudah bantu," ucapnya sopan. Sumiati menoleh sekilas, matanya dingin. "Udah sana, kamu makan juga. Jangan sampai pingsan di tempat orang." Andi menunduk. "Iya Bu." Ia berjalan keluar tenda dan duduk di bawah pohon. Dari jauh, ia melihat Sarman berbicara dengan beberapa warga. Nada suaranya tinggi, seolah membanggakan diri. "Saya juga bantu kok. Dari tadi ngangkat beras sama galon air. Tapi ya, capek juga lihat menantu yang kerjaannya kayak gitu. Basah-basahan, kotor, gak ada hasilnya." Warga hanya bisa tersenyum kecut. Malam itu Andi tak pulang. Ia memilih berjaga bersama timnya di lokasi. Angin malam menusuk, tapi ia tetap terjaga sambil menatap reruntuhan pondok. Di kepalanya terlintas wajah para santri yang tadi diselamatkannya. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, lindungi mereka. Jadikan setiap tenaga ini sebagai amal, bukan sekadar tugas." Tak jauh dari sana, Laila datang membawa jaket dan selimut. Ia duduk di samping suaminya. "Bang, Bapak sama Ibu tadi ngomong macem-macem lagi ya?"
Tanyanya perlahan. Andi hanya tersenyum. Nggak apa-apa, aku ngerti, mereka belum paham aja. Laila menggenggam tangan suaminya. Suatu saat mereka bakal lihat siapa abang sebenarnya. Andi menatap langit. Hujan rintik turun menetes di pipinya yang kotor. Aku nggak mau mereka lihat siapa akulah. Aku cuma mau Allah lihat niatku. Sementara itu, di rumah Sarman, malam terasa panjang. Setelah pulang dari lokasi, kakek itu duduk di beranda sambil menghisap rokok. Matanya menatap kosong ke pekarangan yang becek. Heran aku sama anak muda itu, apa nggak capek kerja gitu-gitu aja? Kalau aku jadi dia, mending buka toko, jualan apa kek? Gumamnya. Sumiati duduk di sampingnya. Tapi, Pak, tadi aku lihat dia nolong orang bener-bener dari hati. Nggak nyari pujian. Sarman terdiam sesaat, lalu menjawab singkat. Ya, lihat aja nanti. Orang miskin kayak dia, ujung-ujungnya juga minta bantuan lagi ke kita. Sumiati tak membalas. Dalam hatinya ada perasaan aneh, antara kagum dan malu. Tapi ia memilih diam. Keesokan paginya, kabar baik datang. Semua korban sudah berhasil dievakuasi. Beberapa santri yang luka-luka dirawat di puskesmas. Andi tetap di lokasi untuk membantu pembersihan dan pendataan. Saat itulah Ustaz Rahman menghampirinya. Nah Andi, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu dan tim, entah apa yang terjadi sama santri-santri kami. Andi tersenyum. Sama-sama Ustaz. Ini sudah jadi tanggung jawab kami Ustaz, menepuk bahunya. Allah pasti catat semua amalmu nak. Semoga keluargamu selalu dilimpahi rahmat. Andi menunduk. Dalam hatinya, ucapan itu lebih berharga dari segala penghargaan di dunia. Ia tidak tahu, beberapa hari lagi, doanya akan berbuah kejutan yang membuat semua orang, termasuk mertuanya, menangis haru. Hari itu matahari mulai cerah. Tapi di hati Andi, langit masih mendung. Ia tahu badai belum benar-benar berlalu, bukan dari cuaca, melainkan dari dalam keluarganya sendiri. Langit Kediri pagi itu mulai cerah, tapi bekas bencana masih terlihat jelas di sekitar Pondok Al-Barokah. Bau tanah basah dan debu semen bercampur di udara. Di setiap sudut halaman pondok yang ambruk, terlihat para relawan, warga, dan santri bekerja bersama. Mereka memindahkan puing, menjemur kitab yang basah, dan membersihkan sisa lumpur yang mengeras. Andi masih di sana sejak 3 hari lalu. Seragam oranyenya sudah kusam, penuh noda, tapi semangatnya tak padam. Ia bekerja tanpa banyak bicara, menolong siapapun yang memerlukan. Di pundaknya masih terasa nyeri akibat tertimpa puing kemarin, tapi ia tak ingin berhenti sebelum semuanya beres. Pagi itu, suara truk terdengar mendekat dari arah jalan desa. Beberapa warga menoleh. Dari atas truk turunlah Sarman dan istrinya, Sumiati. Mereka membawa beberapa karung beras dan kardus berisi mie instan. Keduanya datang bersama rombongan warga yang ingin membantu dapur umum. Sarman turun dengan langkah mantap, mengenakan peci putih dan kemeja panjang. Di matanya ada rasa ingin diperhatikan. Nah, biar orang tahu, masih banyak yang peduli, katanya bangga sambil menepuk dada. Sumiati tersenyum kecil. Iya pak, semoga berkah. Begitu mereka sampai di halaman pondok, Sarman melihat ke sekeliling. Pandangannya terhenti pada sosok berseragam oranye yang sedang mengangkat balok kayu besar sendirian. Itu, Andi? Gumamnya. Sumiati ikut melihat. Wajahnya sedikit tegang. Iya pak, itu Andi. Sarman menghela napas panjang. Masya Allah, benar-benar gak tahu malu anak itu. Pondok udah ambruk, masih aja mau sok pahlawan. Sumiati menunduk. Pak, jangan ngomong gitu. Dia kan bantu. Bantu apa? Kerja kayak gitu, bukan bantu, tapi nyari sensasi. Lihat tuh, orang-orang juga liatin dia. Katanya dengan nada keras. Cukup untuk membuat beberapa relawan di sekitar menoleh. Andi yang sedang menurunkan balok kayu mendengar suara itu. Ia tahu persis suara ayah mertuanya. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ia tak ingin mempermalukan siapapun.
Ia hanya ingin fokus pada tugasnya. Namun, langkah kaki Sarman semakin mendekat. "Heh, Andi," panggilnya lantang. Andi menoleh, menunduk sopan. "Iya, Pak." Sarman menunjuk dengan jari gemetaran. "Kamu tuh apa nggak capek? Tiap hari kerja kayak kuli begini. Anak saya di rumah makan nggak tentu. Kamu di sini cuma dapat terima kasih. Apa kamu nggak mikir masa depan?" Beberapa warga yang lewat berhenti. Relawan Basarnas lain menatap tak nyaman. Sumiati mencoba menenangkan. "Sudah, Pak, jangan di sini, malu dilihat orang." Tapi Sarman tak peduli. Biar semua tahu, saya ini cuma pengen menantu saya jadi orang berhasil. Bukan tukang nolong orang tapi hidup susah." Andi menatap tanah. Di dalam hatinya, setiap kata itu seperti batu yang menimpa dada. Tapi ia tak membalas. Ia menunduk dan menjawab lirih. "Saya cuma ingin bantu, Pak. Ini tanggung jawab saya." "Bantu? Kamu bantu siapa? Kamu bantu orang lain, tapi bikin anak saya susah. Rumah ngontrak, motor tua. Tiap bulan kirim uang aja nggak tentu. Kamu pikir bisa bahagiain Laila cuma dengan niat baik?" Sarman mengucapkan kata demi kata dengan nada keras. Air mata mulai menetes di mata Laila yang berdiri tak jauh di belakang, membawa termos air untuk para relawan. "Andi," suaranya bergetar. Tapi Andi hanya menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk. "Maafkan saya, Pak. Saya akan terus berusaha usaha." "Usaha apa? Kalau kamu mau usaha bener, tinggalkan pekerjaan ini. Cari kerja tetap. Jadi pegawai atau buka warung. Biar orang tua istrimu gak malu." Suasana di halaman pondok makin hening. Hanya terdengar suara burung dan angin yang lewat pelan. Semua orang menatap mereka. Sarman masih memandang dengan wajah merah padam. Sedangkan Andi berdiri diam, tanpa membalas. Akhirnya, Ustaz Rahman menghampiri. "Pak Sarman, mohon maaf. Kalau boleh saya bilang, Andi ini salah satu orang yang paling banyak bantu pondok sejak bencana kemarin." Sarman terkejut, tapi segera menepis. "Ah, Ustaz cuman bilang begitu karena dia anggota Basarnas. Itu memang tugasnya." Ustaz Rahman menatap dalam. "Tidak, Pak. Dia tidak hanya datang sebagai petugas. Dia membantu lebih dari yang kami minta." Sarman mendengus. "Sudahlah, saya nggak mau dengar. Biar aja orang muji, nanti juga tahu sendiri siapa dia sebenarnya." Andi menunduk, menahan napas panjang. Ia tak ingin memperpanjang perdebatan. "Ustaz, saya izin lanjut kerja. Masih ada barang yang perlu dipindahkan," ucapnya singkat. Lalu ia pergi menjauh, meninggalkan Sarman yang masih mengomel. Sumiati menatap suaminya dengan kesal. "Pak, kenapa sih harus di depan orang begini? Malu saya biarin, malu sekalian. Biar dia tahu, saya gak bangga punya menantu kayak gitu. Orang gak punya apa-apa, tapi sok berani. Kalau dia mau dihormati, harus bisa kasih bukti." Sumiati menunduk, hatinya mulai goyah. Tapi ia tak berani membantah lagi. Dalam diam, ia menatap punggung Andi yang menjauh di antara reruntuhan, membawa karung berisi batu. Ada sesuatu di hati kecilnya yang menyesak. Malamnya, di posko tenda Basarnas, Andi duduk sendiri sambil memeriksa daftar bantuan yang masuk. Lampu minyak berkelap-kelip. Udara malam terasa dingin menusuk. Salah satu rekan timnya, Danu, datang menghampiri sambil membawa air mineral. "Bro, kamu hebat, sabar banget. Tadi kalau aku digituin di depan orang, udah aku tinggal pergi," katanya. Andi tersenyum kecil. "Bapak Laila cuma belum paham aja, Nu. Kadang orang menilai dari yang kelihatan. Aku gak apa-apa, yang penting kerja ini tetap jalan." Danu menepuk bahunya. "Aku salut. Tapi kamu hati-hati, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Istirahat juga perlu." Andi mengangguk. "Iya, nanti." Masih mau catat data logistik. Ia menatap daftar barang bantuan yang menipis. Di bagian bawah tertulis, stok sembako tinggal untuk 2 hari. Hatinya mulai gelisah. Ia tahu banyak pengungsi yang masih butuh makanan. Ia menatap sekeliling,
lalu menarik napas panjang. Kalau begitu, gumamnya, aku harus cari cara lain. Di rumah, malam itu Sarman tak bisa tidur. Ia duduk di kursi rotan, menatap lampu minyak yang redup. Sumiati berkata pelan, "Pak, aku tadi lihat sendiri, Andi nolong orang tua yang pingsan di reruntuhan. Dia gak mikir apa-apa, langsung digendong. Orang-orang pada bilang, dia luar biasa." Sarman terdiam, wajahnya menegang. "Udahlah Bu, aku gak mau terpengaruh. Kadang orang tuh pura-pura baik biar dikasih simpati." "Tapi Pak..." "Udah, aku gak mau denger lagi." Sumiati menatap suaminya lama, kemudian berjalan masuk kamar sambil berbisik pelan, "Semoga Allah bukakan hati Bapak." Di luar, suara jangkrik bersahutan. Sarman menatap langit malam yang gelap. Tapi di dalam hatinya ada cahaya kecil yang mulai bergetar. Cahaya keraguan. Ia tidak tahu, beberapa hari lagi, cahaya itu akan jadi kenyataan yang membuatnya menyesal seumur hidup. Sementara itu, di posko pengungsian, Andi menatap tumpukan sembako yang tersisa. Hatinya gelisah, tapi matanya mantap. Ia menyalakan ponsel, membuka aplikasi pesan. "Pak Arif, saya minta izin ambil tabungan saya untuk beli sembako tambahan buat pondok. Jangan dicatat atas nama saya ya. Cukup dikirim atas nama relawan pesan terkirim." Andi menatap layar ponsel lama, lalu tersenyum pelan. "Biarlah orang salah paham, yang penting Allah tahu niatku." Ia menatap ke arah pondok yang runtuh, tempat ia dihina dan direndahkan, dan dalam hati berkata, "Biar mereka lihat nanti. Bukan siapa aku, tapi siapa yang sebenarnya menolong karena ikhlas." Pagi itu, matahari terbit perlahan dari balik reruntuhan pondok Al-Barokah. Burung-burung mulai kembali berkicau, tapi suasana di lokasi masih muram. Bau semen dan tanah basah masih terasa menyengat. Para santri yang selamat mulai membantu membersihkan area. Sementara tim relawan Basarnas bersiap melanjutkan pekerjaan. Andi datang lebih pagi dari biasanya. Seragam oranye yang ia kenakan sudah mulai pudar, namun tetap rapi. Ia menyapa setiap warga dengan senyum ramah. Di tangannya ada daftar baru yang ia tulis semalam. Rencana pembagian sembako untuk para korban dan santri yang kehilangan tempat tinggal. Ia berjalan ke tenda dapur umum, memastikan logistik masih cukup. Tapi ketika melihat rak penyimpanan, dadanya mendadak sesak. "Ya Allah," gumamnya pelan. Hanya tersisa beberapa karung beras, mie instan tinggal separuh, dan air mineral mulai menipis. Andi menghela napas panjang. Kalau begini, besok pagi pasti banyak yang gak kebagian. Rekan setimnya, Danu, menghampiri. "Aku udah coba hubungi dinas, tapi bantuan baru bisa dikirim 2 hari lagi." Andi menatap reruntuhan pondok, lalu berbisik lirih. "Kalau gitu, malam ini aku cari cara lain." Menjelang siang, Sarman dan Sumiati kembali datang. Kali ini mereka membawa beberapa warga dari kampungnya untuk ikut membantu. Tapi di wajah Sarman masih tersisa kesombongan yang sama. Ia berdiri di depan tenda, menatap Andi yang sedang mengatur pembagian nasi bungkus untuk para santri. Itu si Andi lagi-lagi sok sibuk," gumamnya. Sumiati menatap suaminya. "Pak, sudahlah, jangan ngomong kayak gitu terus." "Gimana aku gak ngomong, Bu? Lihat tuh, dia kayak orang paling penting di sini. Padahal cuma relawan. Lagaknya kayak kepala posko aja." Beberapa warga yang mendengar hanya saling pandang. Mereka tak enak hati, tapi Sarman semakin keras bicara. Ia mendekat ke arah Andi sambil membawa 1 karung beras kecil. "Andi!" panggilnya dengan suara tinggi. Andi menoleh dan menunduk sopan. "Iya Pak, ada apa?" Sarman menunjuk tumpukan logistik. "Kamu ngatur-ngatur bantuan kayak gini. Emang kamu siapa? Ini urusan warga, bukan urusan kamu. Kamu tuh cuma numpang kerja di sini. Ngerti? Jangan sok jadi pengatur." Andi menatapnya pelan, mencoba sabar. "Maaf Pak, saya hanya mencatat agar pembagiannya merata. Banyak santri yang belum kebagian makanan." "Merata? Kamu pikir kamu lebih pintar dari orang lain?
Udah, biar saya aja yang atur. Kamu tuh belum paham cara ngurus beginian. Sumiati berusaha menarik tangan suaminya. Pak, tolong jangan di depan orang. Tapi Sarman menepis kasar. Biarin, aku cuma mau ngajarin menantu aku ini biar tahu tempatnya. Suasana jadi hening. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa santri berhenti bekerja, para relawan juga tak berani bicara. Angin bertiup pelan, membawa debu halus dari reruntuhan pondok. Andi menunduk, suaranya lirih tapi jelas. Saya minta maaf kalau caranya salah, Pak. Tapi niat saya cuma mau bantu. Bantu? Kamu itu malah nyusahin. Dari dulu juga kerja kamu gak jelas. Anak saya di rumah capek mikirin kamu, gak pernah ada perubahan. Kata-kata itu tajam, menusuk seperti belati. Laila yang sedang membawa termos air, tiba-tiba berhenti di tengah langkahnya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ibu, tolong hentikan Bapak, bisiknya pelan. Sumiati menatap suaminya, tapi Sarman tetap tak mau berhenti. Aku malu lah, malu punya menantu kayak dia. Orang lain punya menantu bawa mobil, kerja di kantor, punya rumah. Ini, kerjanya di reruntuhan, pulang cuma bawa baju bau lumpur. Air mata Laila jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya dan berlari menjauh. Para warga yang melihat mulai gelisah. Seorang ustaz muda mencoba menengahi. Pak Sarman, tolong tenang dulu. Andi ini dari kemarin membantu tanpa pamrih. Tapi Sarman memotong kasar. Sudah ustaz, jangan ikut campur. Orang kayak dia gak pantas dipuji. Andi masih diam. Ia tidak membalas sedikit pun. Hanya napasnya yang pelan, matanya sedikit berkaca. Lalu ia berkata lirih, "Kalau saya salah, saya minta maaf Pak. Tapi saya akan tetap di sini sampai semua korban tertolong." Sarman mendengus keras, lalu membuang pandangan. "Lakukan sesukamu, tapi jangan pikir aku bakal bangga punya menantu kayak kamu." Setelah Sarman pergi, suasana hening panjang. Ustaz Rahman menghampiri Andi. "Nak, kamu sabar ya. Saya tahu rasanya. Kadang orang yang paling dekat justru yang paling tak percaya." Andi tersenyum kecil. "Saya gak marah, Ustaz. Saya cuma takut kata-kata itu bikin Laila sedih." Ustaz menepuk bahunya lembut. "Allah tahu siapa yang bekerja dengan ikhlas. Jangan balas dengan kata, cukup buktikan dengan perbuatan." Andi menatap reruntuhan pondok yang mulai dibersihkan, lalu berbisik pelan. "Iya Ustaz, saya akan buktikan. Tapi bukan untuk mereka bangga, untuk Allah ridha." Sore harinya, Andi pergi ke pasar dengan sepeda motornya yang tua. Di jok belakang ada tas hitam berisi tabungan yang ia kumpulkan selama beberapa tahun bekerja. Ia menuju ke toko grosir sembako. Pemilik toko, Pak Harun, menatapnya heran. "Wah, Andi, mau belanja banyak banget. Buat posko ya?" "Iya Pak, tapi jangan dicatat atas nama saya. Tolong tulis saja dari relawan Basarnas," jawabnya lembut. Pak Harun mengangguk. "Kamu ini memang beda Andi, gak mau terkenal tapi kerja nyata." Andi tersenyum kecil. "Yang penting bantuan sampai ke orang yang butuh Pak." Ia membayar dengan seluruh tabungannya, hampir 10 juta rupiah. Baginya, uang itu tak sebanding dengan pahala menolong. Ia hanya ingin orang-orang di pengungsian bisa makan dengan tenang. Malam tiba. Hujan rintik-rintik mulai turun. Di tenda pengungsian, warga dan santri berkumpul untuk berdoa bersama. Sarman dan Sumiati juga hadir. Tapi kali ini, suasana mereka berbeda. Sarman terlihat gelisah, entah kenapa. Tiba-tiba Ustaz Rahman berdiri di depan tenda, membawa mikrofon kecil. "Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai doa malam, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur dan relawan yang telah membantu pondok ini. Tanpa mereka, kita takkan sekuat ini hari ini." Semua orang bertepuk tangan pelan. Ustaz melanjutkan, "Dan khusus malam ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Tapi izinkan saya membocorkan sedikit, karena sumbangan beliau luar biasa."
Sarman menatap penasaran. "Siapa itu, Ustaz?" Ustaz tersenyum lembut. "Beliau adalah salah satu relawan Basarnas yang sejak awal tak kenal lelah menolong kita. Beliau juga yang membiayai sembako dan obat-obatan tambahan selama 2 hari terakhir. Namanya Andi." Ruangan langsung hening. Semua kepala menoleh ke arah Andi yang duduk di pojok tenda, menunduk malu. Sarman membeku. Wajahnya memucat. Ia menatap istrinya, lalu ke arah menantunya yang masih duduk tenang di antara para santri. Ustaz melanjutkan, "Beliau tidak ingin disebut-sebut, tapi saya rasa Allah pantas menunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Semoga Allah balas segala kebaikannya." Sumiati mulai menangis. Tangannya menutupi mulut, bahunya bergetar. Sementara Sarman hanya terdiam kaku. Kata-katanya sendiri seperti menghantam balik ke dadanya. Ia menunduk, menatap tanah yang becek, lalu air matanya jatuh satu persatu. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi Sarman. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul hanya wajah Andi penuh keringat, mengangkat balok kayu di bawah hujan, sementara dirinya sibuk menghina. "Ya Allah," bisiknya dengan suara gemetar. "Apa aku sudah terlalu sombong?" Di sisi lain, Andi masih di posko, duduk bersandar di dinding tenda, menatap hujan yang turun pelan. Ia tak tahu bahwa besok pagi, orang yang paling sering melukainya akan datang dengan air mata dan penyesalan yang tak terukur. Subuh itu langit, Kediri masih muram. Gerimis tipis turun sejak malam. Di halaman Pondok Al-Barokah, tenda-tenda pengungsian masih berdiri berjejer. Asap tipis mengepul dari dapur umum tempat beberapa ibu memasak nasi untuk para santri. Suara jikir pelan terdengar dari tenda utama, mengiringi embusan angin pagi yang dingin menusuk tulang. Andi masih terjaga. Ia duduk di depan tenda relawan dengan jaket oranye yang basah di bahu. Matanya sembab, bukan karena lelah semata, tapi karena menahan perasaan yang tak bisa diungkap. Ia baru saja selesai menulis laporan bantuan semalam, namun pikirannya tak bisa tenang. Kata-kata Sarman masih terngiang di kepala, tajam dan menyakitkan. "Anak saya di rumah capek mikirin kamu. Aku malu punya menantu kayak kamu." Andi menunduk lama. Dalam hening itu hanya doa yang keluar dari bibirnya. "Ya Allah, jangan jadikan aku marah. Jadikan aku sabar. Aku tahu setiap hinaan pasti ada maksudnya. Aku hanya mohon, beri aku kekuatan untuk terus ikhlas." Sementara itu, di rumah sederhana di pinggir desa, Sarman belum bisa memejamkan mata semalaman. Sejak Ustaz Rahman menyebut nama Andi di depan semua orang semalam, dadanya seperti ditusuk-tusuk rasa bersalah. Ia duduk di kursi bambu, memandangi rokok yang sudah habis separuh, tapi tak kunjung dihisap. Matanya sayu, suaranya lirih. "Bu, aku udah hina dia berkali-kali, tapi ternyata dia yang paling banyak bantu pondok itu." Sumiati yang sedang menyiapkan sarapan hanya bisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya udah bilang dari dulu, Andi itu bukan orang sembarangan. Dia memang gak punya banyak, tapi hatinya luas." "Saya sendiri malu," Pak Sarman menatap istrinya. Suaranya serak. "Bu, aku pengen minta maaf, tapi entah gimana caranya. Aku malu banget. Gak ada kata terlambat buat minta maaf, Pak," jawab Sumiati lembut. "Datang aja ke posko. Kalau gak sekarang, nanti bisa nyesel seumur hidup." Sarman menunduk. Tangannya bergetar menahan perasaan yang sesak. Ia merasa seperti lelaki tua yang kehilangan harga diri, bukan karena dihina orang lain, tapi karena kesombongannya sendiri. Pukul 9 pagi. Hujan kembali turun lebih deras. Lumpur kembali menggenang di sekitar pondok. Para relawan tetap bekerja, menutupi area reruntuhan dengan terpal. Santri-santri membantu memindahkan kitab yang berhasil diselamatkan semalam. Di antara mereka, Andi terlihat sibuk mengatur logistik yang baru datang. Ia tidak tahu bahwa dari kejauhan, dua sosok berjalan perlahan menembus hujan. Sarman dan Sumiati. Warga yang melihat ikut berbisik.
Itu Pak Sarman ya? Iya, kayaknya mau nemuin menantunya. Langkah Sarman pelan tapi mantap. Di wajahnya tak ada lagi kesombongan. Hanya keriput penyesalan dan mata merah yang menahan tangis. Bajunya basah, celananya berlumuran lumpur. Tapi ia tak peduli. Hanya satu yang ia ingin lakukan pagi itu, menebus kesalahan. Ketika sampai di depan tenda relawan, Andi menoleh. Ia terkejut melihat dua orang itu datang di tengah hujan. "Pak, Ibu, kenapa kesini?" Tanyanya pelan. Sarman tak menjawab. Lelaki tua itu mendekat, lalu berhenti satu langkah di depan menantunya. Air hujan menetes dari ujung rambutnya. Ia menarik napas panjang, lalu bersuara lirih tapi tegas. "Andi, maafin Bapak, Nak." Semua orang di sekitar mereka terdiam. Suara hujan menutupi kesunyian yang aneh. Hanya kalimat itu yang menggema di antara mereka. Andi kaget. Ia tak tahu harus bicara apa. Sarman melanjutkan, suaranya gemetar. "Bapak malu, Nak. Malu banget. 3 hari ini Bapak hina kamu, Bapak rendahin kamu. Padahal justru kamu yang nolong orang-orang ini. Kamu yang bantu pondok yang Bapak hormati." Andi menelan ludah. Ia menatap wajah mertuanya yang sudah sepuh, lalu perlahan mendekat. "Pak, gak usah minta maaf. Saya ngerti, Bapak cuma belum tahu aja." Sarman menggeleng keras, air matanya bercampur hujan. "Enggak, Nak. Kamu jangan bela Bapak. Bapak yang salah. Bapak terlalu sombong. Bapak kira orang yang gak punya uang itu gak punya arti. Tapi hari ini Bapak belajar kalau orang yang hatinya tulus jauh lebih kaya dari siapapun." Sumiati mulai menangis di sampingnya. Ia memeluk bahu suaminya yang bergetar. Andi menatap keduanya, lalu menunduk haru. "Pak, saya dari dulu cuma pengen bantu. Saya gak pernah marah. Bapak tetap orang tua saya." Sarman menatap Andi lama. Lalu tanpa ragu, ia memeluk menantunya erat. "Maafin Bapak, Nak. Maafin Bapak." Tangisan pecah. Suara hujan seperti ikut menangis bersama mereka. Para warga yang melihat ikut menyeka air mata. Danu, rekan Andi, menunduk haru. Ustaz Rahman berdiri tak jauh, mengangkat tangan sambil berdoa pelan. "Ya Allah, lembutkan hati setiap hambamu seperti hari ini." Pelukan itu berlangsung lama. Hujan turun makin deras, tapi tak ada yang beranjak. Setelah beberapa saat, Sarman melepaskan pelukannya, menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. "Andi, mulai hari ini Bapak janji gak akan hina kamu lagi. Bapak bangga punya menantu kayak kamu, Andi. Hanya bisa tersenyum tipis." Matanya berkaca. "Terima kasih, Pak. Tapi jangan bangga karena saya. Banggalah karena Allah masih kasih kita kesempatan buat berubah." Kata-kata itu menancap dalam di hati Sarman. Lelaki tua itu menunduk lama. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, ampuni aku yang selama ini buta oleh gengsi." Menjelang sore, hujan mulai reda. Di depan pondok, warga dan santri berdiri bersama. Mereka bekerja gotong royong membangun kembali tembok yang roboh. Sarman ikut turun tangan. Ia mengambil sekop dan mengangkat pasir bersama Andi. Beberapa orang menatap dengan takjub. "Itu Pak Sarman ya? Biasanya sombong, sekarang bantu bareng Andi." "Iya, katanya udah minta maaf tadi pagi." Masya Allah. Allah memang maha membalikan hati Sumiati, datang membawa termos air dan gelas plastik. Ia membagikan minuman ke para relawan. Saat sampai ke Andi, ia berhenti sejenak, menatap wajah menantunya. "Andi, Ibu juga minta maaf ya. Ibu sering ikut ngomongin kamu." Ibu malu. Andi menggeleng lembut. "Sudahlah Bu, yang penting sekarang kita bisa bareng-bareng bantu pondok ini bangun lagi." Sumiati tersenyum sambil mengusap air matanya. "Kamu memang anak yang baik. Semoga Allah jaga kamu." Malam harinya, suasana di tenda terasa hangat. Warga berkumpul untuk makan bersama. Lampu gantung kecil menerangi wajah-wajah lelah namun bahagia. Sarman duduk di samping Andi, wajahnya kini terlihat damai. "Nak, besok aku mau bantu bawa pasir lagi ya. Badan tua gini masih bisa dikit-dikit lah,"
katanya sambil tersenyum. Andi tertawa kecil. Iya Pak, tapi jangan maksa. Nanti malah masuk angin. Sarman ikut tertawa. Tenang nak, sekarang aku senang kerja bareng kamu Laila. Datang membawa piring, duduk di samping mereka. Ia memandangi ayah dan suaminya yang kini akur, matanya berkaca bahagia. Dalam hatinya ia berbisik, ya Allah, inilah yang aku tunggu bertahun-tahun. Mereka akhirnya saling memahami. Namun, belum genap sehari sejak kedamaian itu datang. Keesokan paginya sebuah kabar mengejutkan datang dari radio komunikasi Basarnas. Tim, ada peringatan hujan deras dan pergeseran tanah di area utara. Diminta semua relawan siaga Andi segera bersiap. Tapi kali ini Sarman yang justru menahan tangannya. Andi, kamu sudah kerja terus, biarlah yang lain aja dulu. Andi tersenyum. Gak bisa, Pak. Selama masih ada orang yang butuh ditolong, saya gak bisa diam. Sarman menatapnya lama. Kali ini tak ada marah, tak ada gengsi, hanya rasa kagum dan doa. Kalau begitu, hati-hati nak. Bapak doain dari sini. Andi mengangguk. Terima kasih Pak. Ia mengenakan helmnya, menyalakan motor, lalu berangkat menuju lokasi baru. Sarman berdiri di depan tenda, menatap punggung menantunya yang menjauh di bawah langit kelabu. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena bangga. Dan di saat hujan mulai turun lagi, air matanya bercampur dengan rintik air yang jatuh dari langit. Hujan yang sama seperti semalam, tapi kini terasa hangat. Hujan air mata, hujan penyesalan, sekaligus hujan kasih sayang yang mempersatukan keluarga yang dulu retak. Langit Kediri sore itu kembali memerah. Tanda hujan akan turun lagi. Udara lembab membawa aroma tanah dan sisa reruntuhan Pondok Al-Barokah yang belum sepenuhnya dibersihkan. Dari kejauhan terdengar deru truk Basarnas yang mendekat, membawa peralatan tambahan dan logistik baru. Di balik hiruk-pikuk itu, Andi berdiri di depan tenda utama, memandangi langit yang gelap. Ia baru saja menerima laporan dari pusat. Tanah di bukit sebelah utara pondok mulai retak dan berpotensi longsor. Jika hujan turun malam ini, reruntuhan pondok bisa kembali bergeser, dan tenda pengungsian yang berada di bawahnya terancam tersapu lumpur. Wajah Andi menegang, pikirannya langsung tertuju pada para santri yang sedang istirahat di tenda bawah. Danu, kumpulkan tim. Kita harus amankan area utara malam ini juga, katanya cepat. Danu, yang duduk di dekat alat komunikasi, menatapnya khawatir. Tapi Andi, hujan belum berhenti dari sore. Kalau kita naik ke bukit sekarang, bisa berbahaya. Andi menatapnya dalam. Kalau kita nunggu besok, bisa ada korban lagi. Aku gak mau itu terjadi. Hujan mulai turun. Angin bertiup makin kencang. Lampu tenda bergoyang tertiup angin. Sarman yang sejak tadi membantu di dapur umum memperhatikan gerak-gerik menantunya. Andi, kamu mau ke bukit itu lagi, teriaknya sambil menutup kepala dengan handuk. Andi menoleh dan tersenyum. Iya Pak, ada kemungkinan tanahnya longsor lagi. Saya harus pastikan aman. Nggak bisa, kamu udah kerja terus dari kemarin. Biarkan tim lain aja. Andi menggeleng. Saya yang tahu jalur itu Pak. Kalau saya nggak turun tangan, mereka bisa salah langkah. Sarman terdiam, hatinya berdebar hebat. Ia ingin menahan Andi, tapi melihat wajah menantunya yang tenang dan yakin, lidahnya keluh. Dalam benaknya terbayang semua kata-kata kasarnya dulu, semua hinaan yang kini terasa begitu memalukan. Dan kini, lelaki yang dulu ia remehkan, justru berani mempertaruhkan nyawa untuk orang lain. Malam datang cepat. Langit hitam seperti tinta. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Petir menyambar sesekali, menerangi siluet bukit yang licin. Andi memimpin tim kecil beranggotakan 5 orang. Mereka membawa tali, senter kepala, dan sekop panjang. Suara sepatu mereka menjejak lumpur, berat tapi mantap. Andi, sinyal radio mulai putus-putus, teriak Danu. Andi mengangguk. Terus jalan. Fokus di retakan tanah yang kemarin. Kita pasang tali pengaman di sisi utara.
Mereka mendaki perlahan, berhati-hati menapaki tanah yang becek. Beberapa kali kaki tergelincir, tapi Andi selalu lebih dulu membantu yang lain. Ketika sampai di atas, pemandangan menegangkan terbentang di depan mereka. Retakan besar memanjang di tanah, air hujan terus mengalir ke bawah, mengikis tepiannya. Kalau ini nggak kita ganjal malam ini, longsor bisa terjadi kapan aja, kata Andi tegas. Mereka segera bekerja, menancapkan batang bambu, membuat saluran air darurat agar air hujan tidak menumpuk di celah tanah. Namun tak lama, petir menyambar dekat mereka. Suara gemuruh menggetarkan tanah. Salah satu anggota berteriak, "Andi!" Tanah di sisi barat mulai gerak. Tanah mulai merosot pelan. Lumpur mengalir seperti ular besar yang turun ke bawah. Andi segera berlari ke arah yang lebih tinggi. Semua mundur, cepat. Satu persatu anggota tim melompat ke tempat aman. Tapi saat Andi menoleh ke belakang, ia melihat Danu terpeleset dan hampir jatuh ke jurang kecil. Tanpa pikir panjang, ia kembali berlari ke arah temannya. Tali pengaman di pinggangnya tertarik keras. "Andi, jangan, awas!" teriak Danu. Tapi Andi berhasil menarik tubuh Danu tepat sebelum tanah tempat mereka berdiri runtuh ke bawah. Keduanya terjatuh ke tanah berlumpur, berguling beberapa meter sebelum berhenti di balik batu besar. Nafas mereka terengah, tubuh penuh lumpur, tapi mereka selamat. Hujan makin deras, dan dari kejauhan terdengar suara warga di bawah bukit yang mulai panik. "Longsor! Longsor kecil di atas!" Andi bangkit pelan. "Kita harus turun sekarang!" Dengan tenaga tersisa, mereka turun perlahan. Setiap langkah terasa berat, tapi Andi terus di depan. Ia memastikan semua aman sebelum dirinya sendiri. Begitu mencapai bawah, seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia masih sempat berkata lirih, "Alhamdulillah, gak ada korban." Sementara itu, di tenda pengungsian, Sarman mondar-mandir tak tenang. "Bu, kenapa dia belum balik-balik? Udah jam berapa ini?" Katanya panik. Sumiati mencoba menenangkan. "Sabar, Pak. Timnya Andi pasti hati-hati. Tapi hujan deras begini, Bu. Kalau kenapa-kenapa, aku gak akan maafin diri sendiri." Beberapa warga mulai ikut cemas. Laila datang tergesa-gesa dari dapur umum. Wajahnya pucat. "Ibu, Bapak, ada kabar? Katanya ada longsor kecil di atas bukit." Sarman langsung berdiri. "Ya Allah, Andi, jangan bilang kamu di sana." Tanpa pikir panjang, ia mengambil jas hujan dan senter, lalu berlari ke arah bukit. "Pak, mau kemana?" teriak Laila di belakang. "Bapak mau cari dia. Kalau kenapa-kenapa, biar Bapak yang tanggung." Langkah kakinya menembus lumpur dan hujan malam itu. Beberapa warga mencoba menahannya, tapi Sarman tak peduli. Di dadanya hanya ada satu hal, ketakutan kehilangan menantu yang baru saja ia peluk dengan air mata maaf. Beberapa menit kemudian, dari balik gelapnya malam, terlihat cahaya senter bergerak menuruni bukit. Suara teriakan samar-samar terdengar. "Turun! Semua selamat!" Sarman berhenti, napasnya terengah. Dalam cahaya samar itu, terlihat Andi dan timnya berjalan turun, tubuh penuh lumpur. Sarman berlari menghampiri. Air matanya bercampur air hujan. "Andi, ya Allah, kamu selamat, Nak." Andi tersenyum lemah. "Alhamdulillah, Pak, longsornya cuma kecil." Semuanya aman. Sarman memeluknya erat tanpa peduli lumpur di tubuh menantunya. "Bapak kira kamu gak akan balik. Jangan pernah bikin Bapak takut gini lagi ya, Nak." Andi tertawa kecil. "Namanya juga tugas, Pak. Kalau bukan saya, siapa lagi yang nolong?" Sarman menatapnya lama, lalu berbisik lirih. "Kamu itu luar biasa, Andi. Bapak benar-benar salah tentang kamu." Malam itu, hujan berhenti perlahan. Di langit muncul sinar samar rembulan. Di bawahnya, Pondok Al-Barokah tampak hancur, tapi penuh kehidupan. Warga, relawan, dan santri duduk melingkar di bawah tenda, memanjatkan doa syukur. Andi duduk di samping Sarman dan Laila. Sumiati membawakan kopi panas untuk mereka.
"Bapak tadi hampir nekat nyusul kamu loh," kata Laila sambil tersenyum haru. Andi menatap ayah mertuanya. "Masa Pak?" Sarman menggaruk kepala. "Ya gimana, Bapak takut kamu kenapa-kenapa. Bapak baru aja dikasih kesempatan minta maaf, masa langsung kehilangan?" Andi tertawa kecil. "Tenang aja Pak, saya nggak kemana-mana. Saya masih mau bantu pondok ini bangkit lagi." Sarman menatap langit malam. Napasnya berat, tapi bahagia. "Andi, kamu tahu nggak? Dulu Bapak pikir hidup itu cuma tentang punya uang dan dihormati orang. Tapi kamu ngajarin Bapak hal lain." "Apa itu Pak?" "Kalau dihormati itu bukan karena harta, tapi karena ketulusan." Andi tersenyum. "Yang ngajarin bukan saya Pak, tapi Allah lewat peristiwa ini." Sarman mengangguk pelan. "Iya nak, Allah udah kasih Bapak tamparan yang lembut tapi dalam." Di kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar lagi. Angin malam berhembus, pelan membawa aroma tanah basah. Reruntuhan pondok yang dulu jadi simbol kehancuran kini berubah menjadi tempat pembelajaran hati. Malam itu tak hanya menjadi malam penyelamatan, tapi juga malam pertaubatan. Dan di antara bintang-bintang yang malu-malu muncul di balik awan, seorang lelaki berseragam oranye duduk bersyukur. Karena bagi Andi, malam di reruntuhan itu bukan sekadar ujian, tapi tanda bahwa Allah masih mengizinkannya berbuat baik, meski harus terluka dan diremehkan dulu. Pagi itu, langit Kediri tampak lebih cerah dari sebelumnya. Sisa-sisa hujan semalam masih membasahi dedaunan, tapi matahari mulai menampakkan sinarnya pelan-pelan di antara kabut. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di Pondok Al-Barokah, suasana terasa berbeda. Tidak lagi muram seperti beberapa hari lalu. Wajah para santri dan warga mulai menampakkan semangat baru. Andi berdiri di depan tenda utama, wajahnya lelah tapi matanya tenang. Ia baru selesai memberi laporan kepada kepala tim Basarnas yang datang dari pusat. Di tangannya masih ada daftar panjang, nama-nama korban, jumlah sembako, dan rencana pembangunan kembali pondok. Sarman datang membawa termos besar berisi air jahe hangat. "Ini, nak, minum dulu. Badan kamu pasti capek." Andi menoleh dan tersenyum. "Wah, makasih Pak. Ini jahe buatan ibu ya." Sarman mengangguk sambil duduk di sampingnya. "Iya, tadi ibu bangun lebih pagi. Katanya kamu harus jaga stamina. Katanya nggak boleh sakit, soalnya kamu orang penting di sini." Andi tertawa kecil. "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Cuman relawan." Sarman menggeleng pelan. "Bukan, nak. Kamu bukan cuma relawan. Kamu penyelamat. Bapak udah lihat sendiri suasana hening sejenak." Sarman memandangi reruntuhan pondok yang kini mulai dibersihkan, lalu menatap menantunya. "Kamu tahu, nak, Bapak masih nggak habis pikir. Kamu bisa sabar banget waktu Bapak hina kamu di depan semua orang." Andi tersenyum. "Saya cuma nggak mau bikin ibu dan Laila malu, Pak. Lagi pula, saya tahu Bapak cuma kecewa karena pengen yang terbaik buat anaknya." Sarman menunduk, matanya berkaca. "Kamu baik banget, Andi. Bapak malu kalau inget kata-kata kemarin siang harinya." Deru mesin truk terdengar dari kejauhan. Warga yang sedang bekerja spontan menoleh. 3 truk besar berwarna hijau memasuki halaman pondok. Di baknya terlihat penuh karung beras, mie instan, dan air mineral. Di bagian depan terpampang tulisan besar, "Bantuan untuk Pondok Al-Barokah dari donatur anonim." "Masya Allah, bantuan datang lagi!" seru salah satu santri. Para warga langsung berdiri menyambut. Mereka berlari kecil, membantu menurunkan barang-barang dari truk. Suasana mendadak ramai. "Ini berasnya masih anget baru digiling, Pak," kata salah satu sopir. "Kami dapat perintah kirim langsung dari relawan Basarnas atas nama..." "Andi? Ya?" Semua kepala serentak menoleh. Sarman yang berdiri di dekat Andi ikut terpaku. "Andi!" ulangnya pelan. Sopir itu mengangguk sambil tersenyum. "Iya Pak, katanya dia minta jangan disebut namanya ke media." "Tapi ya, kami tahu ini pesanan beliau."
Totalnya lumayan, Pak. 1 truk beras, 1 truk mie instan, 1 truk air mineral. Katanya buat para santri dan warga sini. Warga bersorak bahagia. Beberapa menepuk bahu Andi, sebagian lagi mengucap doa. Masya Allah, semoga Allah lipat gandakan rezeki Mas Andi. Andi hanya tersenyum, menunduk malu. Jangan begitu, Pak. Ini semua kerja tim, bukan saya sendiri. Tapi semua orang tahu, tak ada satupun relawan lain yang mampu menyumbang sebanyak itu. Sarman menatap menantunya lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Nah, itu uang tabungan kamu ya? Andi hanya tersenyum pelan. Saya nggak punya banyak, Pak. Tapi kalau bisa bermanfaat buat orang lain, itu cukup. Sarman menatapnya lama, matanya berkaca. Ya Allah, betapa bodohnya Bapak dulu. Sumiati datang sambil membawa beberapa santri yang membantu mengangkat karung. Ia menatap pemandangan itu dengan air mata haru. Andi, ini semua dari kamu? Nggak semua, Bu. Jawab Andi tenang. Saya cuma bantu salurkan. Allah yang gerakan rezekinya lewat saya. Sumiati menatapnya sambil tersenyum bangga. Nak, ibu gak pernah bayangin bisa punya menantu kayak kamu. Ibu minta maaf kalau dulu pernah ngomong yang enggak-enggak. Andi mengangguk. Saya udah maafin dari dulu, Bu. Yang penting sekarang kita bisa bantu bareng-bareng. Warga bertepuk tangan kecil. Beberapa ibu meneteskan air mata. Di antara mereka, Sarman berdiri kaku. Tangannya mengepal pelan di dada. Ia menatap langit dan berbisik. Allah, aku bersyukur kau masih kasih aku kesempatan untuk menyaksikan ini. Menjelang sore, Ustaz Rahman datang menghampiri Andi. Nah Andi, ini semua bantuan dari kamu ya? Andi tersenyum kecil. Sedikit Ustaz, semoga bisa bantu Ustaz menepuk bahunya. Kamu bukan cuma bantu nak, kamu jadi jawaban doa kami. Kami gak tahu lagi harus ngomong apa, selain terima kasih dan semoga Allah balas berkali lipat. Andi menunduk. Saya cuma berharap pondok ini bisa berdiri lagi Ustaz. Banyak santri yang kehilangan kitab, pakaian, dan semangat. Kalau pondok ini bangkit, artinya doa mereka juga bangkit. Ustaz menatapnya lama. Nah, pondok ini mungkin hancur secara fisik. Tapi dari hatimu, Allah sedang membangunnya kembali. Sementara itu, di sisi lain halaman, Sarman duduk diam di bawah pohon mangga. Di tangannya ada segelas teh yang sudah dingin. Pandangannya kosong menatap karung-karung beras yang kini menumpuk rapi. Hatinya penuh rasa campur aduk. Haru, malu, dan bangga bercampur jadi satu. Laila datang pelan. Bapak, kenapa bengong? Sarman menarik napas panjang. Bapak lagi mikir, dulu Bapak suka bilang Andi gak bisa apa-apa. Sekarang lihat sendiri, dia malah nolong satu pondok. Bapak malu? Nak Laila tersenyum lembut. Bapak gak perlu malu, yang penting Bapak udah sadar. Abang gak pernah dendam kok. Sarman menatap langit sore yang mulai jingga. Bapak cuma heran, nak, orang kayak Andi itu kenapa bisa sabar banget ya? Padahal kalau dia mau marah, Bapak udah gak punya alasan buat menolak. Laila tersenyum sambil menatap arah suaminya. Mungkin karena abang gak cari pujian, Pak. Abang cuman pengen Allah yang tahu. Sarman terdiam. Kalimat itu menampar hatinya dengan lembut tapi dalam. Ia menatap Andi yang sedang menyalami beberapa warga. Di balik tubuhnya yang penuh lumpur, Sarman melihat sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari. Kebesaran jiwa yang tak bisa diukur dengan uang atau pangkat. Menjelang malam, truk bantuan sudah dibongkar semua. Warga dan santri berkumpul di tenda utama untuk berdoa bersama. Ustaz Rahman berdiri di depan mikrofon kecil. Bapak Ibu, santri-santri, dan relawan sekalian. Malam ini mari kita bersyukur. Bantuan yang datang ini bukan hanya rezeki, tapi bukti bahwa Allah selalu kirimkan pertolongan lewat tangan-tangan orang baik. Dan orang baik itu ada di antara kita. Namanya Andi. Semua orang menatap ke arah Andi. Ia berdiri kaku, matanya menunduk. Sarman ikut berdiri,
menatap menantunya dengan mata yang berair. Ustadz melanjutkan, mungkin Andi nggak mau disebut namanya, tapi kita semua harus belajar darinya. Bahwa membantu tak perlu menunggu kaya, dan menolong tak butuh pangkat. Tepuk tangan pelan bergema di tenda. Suara tangis haru terdengar di beberapa sudut. Laila menunduk, menggenggam tangan ibunya. Sumiati menatap ke arah Andi, air mata tak berhenti jatuh. Sarman akhirnya berdiri, menatap semua orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saudara-saudara, tolong dengar. Saya ini orang tua yang bodoh. Saya hina menantu saya sendiri, karena saya pikir dia gak bisa apa-apa. Tapi hari ini, Allah buktiin, yang saya hina ternyata orang yang paling mulia di antara kita. Saya malu, dan saya bangga punya menantu seperti dia." Ruangan hening seketika, lalu disusul dengan isak tangis. Andi berdiri, menatap mertuanya, lalu melangkah pelan ke depan. Ia memeluk Sarman di depan semua orang. "Bapak gak perlu minta maaf lagi," katanya pelan. "Yang penting sekarang kita sama-sama bantu pondok ini bangun lagi." Pelukan itu disambut tepuk tangan warga dan santri. Ustaz Rahman menunduk, menitikkan air mata. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Hujan tak turun lagi, tapi air mata banyak yang jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena haru. Di bawah cahaya lampu tenda, wajah-wajah yang dulu suram kini tersenyum lega. Dan di antara semua itu, Sarman menatap menantunya dengan tatapan baru. Bukan lagi rendah, tapi penuh hormat dan kasih. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku bersyukur. Engkau masih beri aku waktu untuk belajar mengenal arti kebaikan sejati. Lewat seorang menantu yang dulu aku hina." 3 hari setelah bantuan besar itu datang, suasana di Pondok Al-Barokah mulai terasa seperti hidup kembali. Dinding yang dulu runtuh sudah berdiri setengah badan, halaman pondok dipenuhi tumpukan bahan bangunan, dan para santri kembali mengaji di bawah tenda sementara. Warga desa datang silih berganti membantu pembangunan. Beberapa ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja, sementara para bapak bergotong royong memindahkan batu bata. Andi masih berada di lokasi setiap hari. Wajahnya tetap teduh, meski matanya terlihat lelah. Ia tak pernah absen membantu, bahkan di saat sebagian relawan sudah dipindahkan ke tugas lain. Baginya, pondok ini bukan sekadar tempat kerja, tapi ladang pahala yang mengikat hatinya. Sarman setiap hari juga datang. Ia selalu membawa termos kopi, menyiapkan air untuk para relawan, dan sesekali ikut mengaduk semen bersama Andi. Sejak hari itu, tak ada satu pun ucapan kasar keluar dari mulutnya. Justru setiap kali melihat menantunya, yang dulu ia hina, dadanya terasa hangat, campuran antara bangga dan penyesalan. Pagi itu, sebuah kabar datang dari kecamatan. Camat Kediri bersama beberapa pejabat dari BNPB akan datang ke Pondok Al-Barokah untuk melihat langsung proses pembangunan ulang. Mereka juga berencana memberikan penghargaan kepada relawan dan donatur yang berperan besar dalam penanganan bencana ini. Ketika kabar itu disampaikan oleh Ustaz Rahman, semua orang tampak antusias. "Masya Allah, nanti pondok kita dikunjungi langsung. Nah Andi!" seru Ustaz dengan mata berbinar. Andi tersenyum kecil. "Wah, bagus itu Ustaz. Biar bantuan bisa makin banyak datang." Sarman yang mendengar kabar itu ikut bicara. "Nanti Bapak ikut ya nak. Bapak pengen lihat langsung bagaimana mereka berterima kasih ke kamu." Andi menoleh, tertawa pelan. "Waduh, saya ini cuma kerja kecil Pak. Nggak perlu disorot." Sarman menggeleng mantap. "Enggak nak. Kali ini kamu harus kelihatan. Orang harus tahu siapa yang tulus bantu pondok ini." Siang menjelang. Matahari bersinar terik, tapi halaman pondok penuh dengan manusia. Mobil dinas camat dan truk dari BNPB berhenti di depan gerbang. Di belakangnya, beberapa wartawan lokal datang dengan kamera dan mikrofon. Ustaz Rahman menyambut mereka dengan senyum lebar. "Terima kasih sudah datang Pak Camat," ucapnya sopan. Camat Kediri, seorang pria paruh baya dengan kemeja putih rapi, menjawab hangat.
Kami yang berterima kasih, Ustaz. Pondok ini jadi contoh luar biasa tentang gotong royong dan keikhlasan. Semua orang berbaris di halaman. Sarman berdiri di barisan depan bersama para warga, sementara Andi justru berdiri di belakang, menunduk, tak ingin jadi pusat perhatian. Acara dimulai dengan doa bersama. Lalu, camat berdiri di podium kecil dan mulai berbicara. Bapak Ibu sekalian, kami datang ke sini bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tapi juga untuk memberikan apresiasi. Di tengah bencana yang menimpa Pondok Al-Barokah, ada sosok yang luar biasa. Tanpa diminta, ia turun langsung ke reruntuhan, menyelamatkan santri, mengevakuasi korban, dan bahkan menggunakan uang pribadinya untuk membantu semua yang ada di sini. Semua mata langsung mencari-cari siapa yang dimaksud. Sarman menoleh ke kanan kiri, jantungnya berdetak cepat. Ia sudah bisa menebak, tapi tetap tak berani berharap. Camat melanjutkan, kami mendapat laporan dari Basarnas dan juga dari toko grosir setempat bahwa donatur utama yang menyalurkan sembako dan peralatan bantuan adalah salah satu relawan aktif. Beliau tidak ingin namanya disebut, tapi kami pikir masyarakat berhak tahu siapa sosok itu. Camat berhenti sejenak, menatap sekeliling, lalu mengucapkan nama itu dengan jelas. Saudara Andi, dari tim Basarnas Kediri. Suasana langsung hening seketika. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan meledak di seluruh halaman. Beberapa santri berteriak takbir, ibu-ibu menangis, dan para relawan lain menepuk bahu Andi. Masya Allah, itu Andi toh. Ya Allah, ternyata selama ini dia. Subhanallah, orangnya gak pernah ngomong apa-apa, padahal bantuannya segitu banyak. Andi berdiri terpaku. Ia menunduk, wajahnya memerah. Ia tak menyangka namanya diumumkan. Sarman menatap dari kejauhan. Tubuhnya gemetar, matanya mulai basah. Ia tak tahan. Tanpa peduli orang-orang di sekelilingnya, ia melangkah maju ke depan, menembus kerumunan. Andi, panggilnya keras. Suaranya serak tapi penuh getar. Semua orang menoleh. Andi menatap mertuanya, bingung. Pak, Sarman berjalan cepat, lalu berhenti tepat di depan menantunya. Air matanya mengalir deras. Bapak bangga banget sama kamu nak, katanya sambil terisak. Andi mencoba menenangkan. Pak, udah, jangan begini, banyak orang lihat. Tapi Sarman justru berlutut. Ia menunduk di depan semua orang. Ampuni Bapak, nak. Bapak hina kamu. Bapak bilang kamu gak berguna. Padahal kamu yang nolong ratusan orang di sini. Suara tangis terdengar di mana-mana. Sumiati menutup mulutnya menahan isak. Laila berlari memeluk ibunya. Ustaz Rahman ikut menangis, sementara para warga menyeka air mata mereka. Andi segera memegang bahu mertuanya, mencoba mengangkatnya berdiri. Pak, jangan begini. Saya yang harusnya minta maaf. Saya cuma ngelakuin kewajiban saya. Semua ini bukan saya yang punya, tapi Allah yang titipkan lewat saya. Sarman berdiri pelan, wajahnya basah oleh air mata. Nah, kamu gak tahu betapa menyesalnya Bapak. Tapi mulai hari ini, Bapak janji, gak akan biarkan orang lain meremehkan kamu lagi. Andi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak mampu berkata banyak, hanya satu kalimat lirih keluar dari bibirnya. Yang penting Pak, kita saling doakan. Biar semua ini jadi amal buat kita. Setelah acara selesai, para wartawan mulai mendekat. Mereka ingin memotret sosok Andi yang disebut-sebut sebagai pahlawan lokal. Tapi Andi menolak halus. Saya mohon jangan foto saya, Pak. Banyak yang lebih pantas disorot. Saya cuma bagian kecil dari semua ini. Sarman berdiri di sampingnya, menatap dengan senyum bangga. Nak, kamu memang luar biasa. Dulu Bapak pikir yang hebat itu yang kaya, yang punya jabatan. Ternyata yang hebat itu yang berani ikhlas. Andi tersenyum. Hehe, saya juga masih belajar Pak. Yang hebat itu yang bisa sabar sama orang keras kepala kayak Bapak. Mereka tertawa kecil. Suasana jadi hangat. Sore itu, Pondok Al-Barokah terasa hidup kembali dengan semangat baru.
Bukan hanya bangunan yang dibangun ulang, tapi juga hati-hati manusia di sekitarnya. Sarman menatap ke langit sore, di mana awan-awan putih mulai berarak pelan. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau Engkau tidak kirimkan Andi dalam hidup kami, mungkin hatiku tidak akan pernah Kau lembutkan seperti ini." Dan di sisi lain, Andi berdiri memandangi santri yang sedang menjemur kitab, tersenyum dalam diam. Ia tahu, semua hinaan, sakit hati, dan penolakan yang ia terima dulu kini sudah terbayar lunas. Bukan dengan pujian, bukan dengan penghargaan, tapi dengan keikhlasan yang akhirnya Allah tunjukkan kepada semua orang. Hari itu bukan hanya pondok yang dibangunkan kembali, tapi juga martabat yang dulu dihancurkan oleh salah paham. Dan di tengah tepuk tangan warga, senyum Sarman kepada menantunya terasa seperti pelukan dari langit. Hangat, tulus, dan penuh penyesalan yang telah berubah menjadi cinta. Sudah seminggu berlalu sejak hari pengumuman itu. Namun kisah tentang Andi, relawan berseragam oranye yang menyumbang seluruh tabungannya untuk Pondok Al-Barokah, masih menjadi bahan pembicaraan satu desa. Dari warung kopi sampai masjid, nama Andi disebut-sebut dengan kekaguman yang tulus. Bahkan para santri kini memanggilnya dengan sebutan Kak Andi si penyelamat. Tapi bagi Andi, semua itu bukan alasan untuk berhenti bekerja. Ia tetap datang ke pondok setiap hari, membantu pembangunan, membersihkan lumpur yang tersisa, dan sesekali ikut mengantar bahan bangunan ke lokasi lain. Baginya, pekerjaan itu bukan tugas, tapi ibadah. Sementara itu, di rumah kecil yang kini penuh dengan kunjungan tamu, Sarman mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dulu, hampir tak ada yang sudi mampir ke rumahnya. Tapi sejak hari ia berlutut dan menangis di depan warga, orang-orang datang satu persatu. Bukan untuk mengejek, tapi untuk meminta maaf. Pagi itu, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria setengah baya, tetangga lama bernama Pak Darto, turun membawa sebungkus kue dan 2 kantong beras. "Assalamualaikum Pak Sarman." Sarman keluar dari teras, tersenyum ramah. "Waalaikumsalam Darto. Ayo, masuk. Ada apa repot-repot bawa ini segala?" Pak Darto menunduk malu. "Begini Pak, saya cuma mau minta maaf. Waktu itu saya sempat ikut ngomong jelek tentang menantu Bapak. Saya kira dia cuma kerja serabutan, gak punya masa depan. Ternyata saya salah besar." Sarman menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. "Gak usah dibahas toh, saya malah lebih malu. Saya bapaknya aja dulu salah sangka. Tapi Allah buktiin, anak itu lebih terhormat dari saya." Air mata menetes di pipi Pak Darto. "Kalau begitu Pak, biar saya bantu tiap pagi di pondok. Saya kuatnya cuma ngangkut semen." Sarman tersenyum haru. "Itu sudah lebih dari cukup toh." Tak lama kemudian, datang pula Burina, tetangga yang dulu sering mencibir Laila. "Ih, dulu anak saya disuruh jangan dekat-dekat sama Laila. Saya kira suaminya pengangguran," katanya lirih, menunduk. "Saya malu, Bu Sumiati. Maaf ya, saya salah besar." Sumiati menggenggam tangan Burina erat. "Sudah Bu, kami juga dulu sombong. Semua ini pelajaran buat kita." Air mata mereka jatuh bersama. 2 ibu yang dulu saling iri kini menangis sambil saling berpelukan. Di dapur, Laila menatap mereka dari jauh, matanya ikut berkaca. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar membalikkan keadaan dengan cara yang lembut." Di hari yang sama, Andi baru saja pulang dari pondok. Tubuhnya penuh debu semen, tapi wajahnya tetap cerah. Di depan rumah, ia melihat beberapa warga duduk menunggunya. Pak Darto, Burina, juga 2 pemuda yang dulu sempat menertawakannya saat mengangkut karung bantuan. Begitu Andi datang, mereka semua berdiri. "Mas Andi, kami mau minta maaf," ucap salah satu pemuda dengan suara bergetar. "Kami dulu suka ngeledek Mas waktu kerja di pondok. Kami kira Mas cuma pura-pura sok heroik." Andi tersenyum lembut. "Udah, gak usah dibahas. Namanya manusia, kadang salah paham.
Yang penting sekarang sama-sama bantu pondok ya." Pemuda itu menunduk, matanya berkaca. "Iya, Mas. Kami udah ikut bangun tembok barat. Kalau boleh, kami mau bantu terus sampai pondok berdiri lagi." Andi menepuk bahunya. "Itu aja udah hadiah paling besar buat saya." Warga tersenyum lega. Hati mereka terasa ringan. Seolah hujan penyesalan yang turun beberapa hari lalu kini diganti oleh cahaya pengampunan. Sore itu, setelah semua tamu pulang, Andi duduk di beranda bersama Sarman. Matahari mulai turun di ufuk barat, memancarkan warna oranye keemasan yang indah. "Pak," kata Andi pelan, "Bapak tahu nggak, waktu saya dihina dulu, saya sempat pengen berhenti dari Basarnas." Sarman menatapnya kaget. "Serius, Nak?" "Iya, tapi waktu itu saya mikir, kalau saya berhenti cuma karena sakit hati, berarti saya kerja bukan buat Allah, tapi buat manusia. Jadi saya terusin." Sarman menatapnya lama. Wajahnya yang keriput berubah jadi sendu. "Andi, kamu bukan cuma nyelamatin orang dari reruntuhan, tapi kamu juga nyelamatin hati Bapak dari kesombongan." Andi tersenyum kecil. "Allah yang nyelamatin, Pak. Saya cuma perantara hening sejenak." Angin sore bertiup lembut, menggerakkan dedaunan pisang di belakang rumah. Suara burung terdengar sayup dari kejauhan. Lalu Sarman berkata lirih, "Nak, boleh Bapak jujur?" "Tentu, Pak." "Waktu kamu disebut jadi donatur utama itu, rasanya dada Bapak panas." "Tapi bukan marah, Nak. Panas karena malu. Semua orang lihat, yang dulu Bapak hina ternyata lebih kaya dari siapapun. Bukan kaya harta, tapi kaya amal." Andi menunduk, matanya berkaca. "Pak, jangan ngomong gitu. Saya nggak mau jadi bahan pujian." "Saya takut justru jadi ria." Sarman menggeleng. "Kamu nggak perlu takut. Orang yang benar-benar ikhlas nggak akan rusak karena pujian. Kamu contohnya. Malam harinya, suasana di rumah itu begitu tenang. Lampu minyak menyala redup, suara jangkrik bersahutan. Laila duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Sumiati di dapur menyiapkan teh hangat. Dan Sarman duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Ia teringat semua wajah yang datang hari ini. Wajah-wajah yang dulu ikut menertawakan menantunya. Kini datang dengan mata berkaca dan suara bergetar minta maaf. Sarman tersenyum pelan. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau bukan cuma membalas sabar dengan rezeki, tapi juga dengan kemuliaan. Anak ini Kau angkat derajatnya, dan lewat dia, Engkau turunkan pelajaran untuk seluruh kampung ini." Tak lama, Andi keluar membawa 2 gelas teh. "Pak, minum dulu." Badan harus dijaga. Sarman tersenyum. "Iya, Nak. Sekarang malah kamu yang jagain Bapak." Andi tertawa kecil. "Bapak kan dulu jagain Laila, sekarang gantian saya jagain Bapak." Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Rasa yang muncul dari luka yang sudah sembuh, tapi bekasnya berubah menjadi tanda cinta. Keesokan harinya, sebuah surat datang dari kantor Basarnas Pusat. Stempel biru di pojok kanan membuat Sarman penasaran. "Andi, ini dari kantor kamu," katanya sambil menyerahkan amplop. Andi membuka perlahan. Matanya membesar saat membaca isinya. "Pak, mereka mau kasih saya penghargaan," katanya untuk dedikasi dan keberanian di misi Pondok Al Barokah. Sarman tersenyum lebar. "Masya Allah, kapan acaranya?" "Minggu depan, di kantor provinsi." Sumiati keluar sambil membawa nampan. Wajahnya berbinar. "Berarti Bapak Ibu harus ikut dong." Andi tertawa. Nggak usah repot-repot, Bu." Tapi Sarman menepuk bahu menantunya. "Kali ini nggak bisa kamu tolak, Nak. Dulu kamu berdiri sendiri waktu dihina, sekarang Bapak yang berdiri di samping kamu waktu kamu dihormati." Andi menatap wajah mertuanya yang kini tampak jauh lebih lembut. Ia menunduk, menahan haru. Dalam hatinya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau tunjukkan betapa indahnya balasan sabar. Dulu aku dipermalukan di depan banyak orang. Kini Engkau muliakan aku di depan mereka juga. Semua karena Engkau, bukan karena aku."
Malam itu Andi sujud lama di mushola kecil rumahnya. Air matanya jatuh di sajadah, mengalir bersama doa yang tulus. Terima kasih, ya Allah. Kau ajarkan aku bahwa hinaan manusia adalah jalan menuju kemuliaan darimu. Dan di luar sana, langit Kediri bersih tanpa awan. Bulan bersinar penuh. Seolah alam pun ikut bersaksi bahwa seorang menantu yang dulu dipandang rendah, kini menjadi pelajaran besar bagi satu desa tentang arti sabar, ikhlas, dan kebesaran hati. Minggu pagi itu, langit Kediri begitu cerah. Matahari bersinar lembut, angin berembus pelan membawa aroma tanah yang baru disiram embun. Pondok Al-Barokah kini sudah hampir selesai dibangun kembali. Dinding-dindingnya berdiri tegak, meski masih ada bagian yang belum diplester. Para santri menjemur kitab yang sudah bersih di halaman, dan di pojok kanan tampak papan besar bertuliskan, "Dari Abu Andi, relawan yang tulus." Andi berdiri memandangi tulisan itu lama. Ia tidak tahu siapa yang membuat, tapi jelas bukan dirinya. Wajahnya hangat terkena cahaya pagi, matanya berkaca. Ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan hati ini sombong hanya karena orang memuji." Di belakangnya, Sarman datang membawa 2 gelas teh. "Nak, sebentar lagi kamu berangkat ke kantor provinsi kan? Acaranya jam 10, ya?" Andi mengangguk. "Iya Pak, tapi rasanya saya belum pantas terima penghargaan. Semua ini kerja tim Sarman." Menepuk bahunya. "Nak, dengar. Orang yang layak dihormati justru yang gak pernah ngerasa pantas. Kamu ini bukan cari pujian, tapi Allah sendiri yang angkat derajatmu. Jadi jangan ditolak." Andi menunduk. "Saya takut Pak, kalau nanti dihormati, saya malah lupa diri." Sarman tersenyum bijak. "Kalau niatmu untuk Allah, kamu gak akan lupa diri nak. Justru kamu bikin banyak orang belajar tentang ikhlas." Beberapa jam kemudian, aula besar di kantor provinsi Kediri sudah dipenuhi undangan. Barisan pejabat, relawan, tokoh masyarakat, dan awak media memenuhi ruangan. Di panggung utama, sebuah spanduk besar terbentang. Penghargaan relawan Basarnas, dedikasi kemanusiaan tahun ini. Andi duduk di deretan kursi depan bersama Danu dan rekan satu timnya. Wajahnya tampak tenang, meski dari matanya terlihat ada rasa tidak nyaman jadi pusat perhatian. Di sampingnya, Sarman dan Sumiati duduk rapi, berpakaian sederhana namun bersih. Sarman sesekali menatap menantunya dengan bangga yang tak bisa disembunyikan. Acara dimulai dengan pembacaan doa. Kemudian Kepala Basarnas Provinsi naik ke podium. "Saudara-saudara sekalian," katanya dengan suara lantang. "Hari ini kita berkumpul untuk memberi penghargaan kepada para relawan terbaik yang telah menampilkan keberanian luar biasa. Namun di antara banyak nama, ada satu yang membuat kami semua menundukkan kepala. Seorang relawan muda yang bukan hanya menyelamatkan nyawa orang, tapi juga menyumbangkan seluruh tabungannya untuk korban pondok pesantren yang runtuh. Dialah Andi dari tim Basarnas Kediri." Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Kamera menyorot wajah Andi yang menunduk dalam. Danu menepuk bahunya. "Ayo bro, naiklah. Ini hasil kerja kerasmu." Andi bangkit perlahan, melangkah ke panggung. Di bawah sinar lampu yang terang, ia berdiri di depan mikrofon dengan seragam oranye yang mulai pudar tapi bersih. Kepala Basarnas menyerahkan sebuah plakat dan amplop penghargaan. "Terima kasih, Andi. Kami bangga punya relawan seperti kamu," katanya. Andi menerima dengan 2 tangan, lalu menatap semua orang. Suaranya pelan tapi tegas. "Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya cuma pengen bilang, terima kasih buat semua yang udah percaya. Tapi penghargaan ini bukan buat saya. Ini buat semua tim Basarnas yang berjuang bareng, buat para santri yang sabar, buat ustaz yang gak berhenti berdoa, dan buat keluarga saya yang dulu sempat kecewa, tapi sekarang jadi alasan saya kuat." Ruangan hening. Semua mata menatapnya. Lalu Andi menoleh ke arah barisan kursi paling depan. Ia menatap Sarman dan Sumiati. "Dan yang paling penting,
Penghargaan ini saya persembahkan buat orang yang dulu paling saya takuti kecewakan. Bapak saya sendiri. Sarman tersentak. Matanya langsung berkaca. Andi melanjutkan. Terima kasih, Pak. Udah mau maafin saya. Walau dulu saya belum bisa banggain siapa-siapa. Sekarang izinkan saya banggain Bapak di hadapan semua orang. Bukan karena saya hebat, tapi karena Bapak udah berubah jadi orang tua yang paling saya hormati. Sarman tak bisa menahan air matanya. Ia berdiri dari kursinya, berjalan menuju panggung tanpa peduli tatapan orang. Orang-orang memberi jalan. Ia naik ke atas panggung, tubuhnya gemetar, lalu memeluk Andi erat. Tangisan mereka pecah di tengah tepuk tangan seluruh ruangan. Maafin Bapak. Nak, ucap Sarman pelan tapi jelas terdengar di mikrofon. Dulu Bapak buta karena gengsi, tapi sekarang Bapak tahu, kamu jauh lebih mulia dari siapapun yang Bapak kenal. Andi menepuk bahunya. Sudahlah Pak, gak ada yang perlu dimaafin. Semua ini takdir yang indah. Sarman tersenyum sambil menangis. Kamu tahu nah, dulu Bapak suka iri kalau lihat orang punya menantu sukses. Sekarang Bapak sadar, kesuksesan bukan tentang mobil atau rumah, tapi tentang berapa banyak orang yang terselamatkan karena keikhlasan kita. Setelah acara selesai, banyak orang datang menyalami Andi. Media berebut ingin mewawancarai, tapi Andi hanya berkata, "Saya mohon maaf, saya bukan tokoh publik. Saya cuma mau lanjut kerja besok. Pondok kami belum selesai." Kata-katanya membuat para wartawan terdiam. Salah satu di antaranya berkata lirih, "Orang ini benar-benar tulus." Sarman berjalan di sampingnya, masih dengan mata sembab. "Nak, kamu bikin semua orang nangis hari ini." Andi tertawa kecil. "Nangis karena bahagia, Pak. Berarti Allah izinkan mereka tersentuh." Sore harinya, mereka kembali ke Pondok Al-Barokah. Begitu tiba, para santri langsung berlari menghampiri. "Kak Andi, kami lihat kakak di TV." Andi tersenyum malu. "Hehe, jangan nonton yang aneh-aneh. Nanti bosan lihat muka kakak." Tapi para santri justru mengerubunginya, mencium tangannya satu persatu. "Terima kasih Kak. Kalau bukan karena Kak Andi, kami gak tahu gimana nasib kami." Andi menatap mereka satu persatu. "Bukan karena saya nak, karena Allah yang nolong lewat siapapun yang Dia mau." Sarman yang berdiri di belakangnya tak bisa menahan senyum. Ia menatap pondok yang kini berdiri tegak kembali, lalu berbisik, "Reruntuhan ini bukan cuma bangunan yang hancur, tapi juga hati-hati yang dulu keras, kini luluh karena sabar dan kasih sayang." Menjelang maghrib, semua pekerja dan relawan berkumpul di tengah halaman pondok untuk berdoa bersama. Ustadz Rahman berdiri di depan mikrofon kecil. "Saudara-saudara, hari ini pondok kita resmi berdiri lagi. Dan semua ini tak akan terjadi tanpa pertolongan Allah lewat tangan orang-orang yang tulus. Mari kita ucapkan terima kasih kepada relawan terbaik kita, Saudara Andi." Semua orang berdiri, mengangkat tangan sambil berdoa. Air mata Andi menetes tanpa ia sadari. Ia menatap ke langit yang kini berubah jingga indah. Lalu ia menunduk, mencium tangan mertuanya, dan berbisik, "Pak, Ibu, terima kasih sudah mau percaya lagi." Sarman memeluknya. "Kamu bukan cuma menantu nak, kamu guru buat kami. Kamu ngajarin arti sabar, arti rendah hati, dan arti keluarga sebenarnya." Pelukan itu kembali disambut tepuk tangan warga dan santri. Namun kali ini tidak ada yang merasa malu, tidak ada yang menunduk. Semua kepala menengadah, karena mereka tahu di tengah reruntuhan itulah Allah turunkan kasih sayangnya lewat seorang pria berseragam oranye yang dulu diremehkan, tapi kini jadi simbol kemuliaan. Malam itu, suara adzan menggema lembut dari masjid pondok yang baru dibangun. Cahaya lampu menerangi wajah-wajah yang tersenyum. Sarman berdiri di samping menantunya, memandang pondok dengan mata berbinar. "Lihat nak, dulu tempat ini hancur, tapi sekarang lebih indah dari sebelumnya." Andi tersenyum. "Begitulah Pak, kadang Allah biarkan sesuatu runtuh, supaya kita bisa belajar membangunnya lagi dengan hati." Sarman mengangguk,
menatap langit yang mulai gelap. Dan Bapak bersyukur Allah kasih Bapak kesempatan buat bangun hati Bapak juga. Andi menatapnya pelan. Kita semua sedang dibangun, Pak, bukan cuma pondok ini. Dan malam itu, di antara cahaya bintang dan suara santri yang mengaji, pelukan di tengah reruntuhan itu menjadi simbol bahwa dari kehancuran, Allah menumbuhkan cinta, kesabaran, dan kehormatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Fajar menjelang. Kabut tipis menyelimuti sawah di sekitar pondok Al-Barokah. Embun menggantung di ujung daun, seolah ikut tersenyum menyambut pagi baru. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, sementara di halaman pondok, para santri mulai bersiap untuk salat subuh berjamaah. Andi sudah bangun sejak sebelum azan. Ia duduk di serambi, mengenakan seragam oranye yang kini telah dicuci bersih, tapi warnanya sudah mulai pudar. Di hadapannya, secangkir kopi masih mengepul, dan di tangannya ada selembar surat tugas dari markas Basarnas Provinsi. Surat itu singkat tapi berat. Tugas darurat, penugasan ke daerah banjir di Lumajang. Berangkat dalam 2 hari, Andi menarik napas panjang. Ia tahu waktunya di Kediri hampir selesai. Pondok sudah berdiri, warga sudah pulih, dan keluarganya, yang dulu penuh luka, kini telah sembuh. Tapi di hatinya, ada perasaan berat untuk meninggalkan mereka lagi, terutama Sarman dan Sumiati, yang kini lebih seperti orang tua kandung baginya. Pagi itu, ia berjalan ke halaman pondok, melihat para santri yang sedang menyapu. Beberapa dari mereka menyalami Andi, seperti biasa, sambil tersenyum malu. Kak Andi, pondok kita sekarang udah bagus banget ya. Andi tersenyum, menepuk kepala salah satu santri. Iya, nak. Karena kalian semua ikut bantu. Pondok ini bukan cuma bangunan, tapi bukti kalau kesabaran itu bisa ngalahin kehancuran. Tak lama, Ustaz Rahman menghampirinya. Nah Andi, kabar sudah saya dengar. Kamu dapat panggilan tugas baru ya? Andi mengangguk pelan. Iya, Ustaz. 2 hari lagi saya berangkat ke Lumajang. Ustaz menatapnya haru. Allah kasih kamu jalan yang mulia, nak. Tapi bolehkah saya minta satu hal sebelum kamu pergi? Apa itu, Cek Ustaz? Pimpin doa bersama malam nanti di pondok, biar semua santri bisa belajar dari kisahmu. Karena bagi kami, kamu bukan cuma relawan. Kamu guru kehidupan. Andi menunduk. Saya takut gak pantas, Ustaz. Tanda orang pantas justru yang merasa belum pantas, jawab Ustaz sambil menepuk bahunya. Siang menjelang sore, Sarman dan Sumiati baru tahu kabar itu. Laila yang memberitahu, dengan suara pelan di ruang tamu. Pak, abang dapat tugas lagi. 2 hari lagi berangkat. Sarman langsung menoleh cepat. Berangkat? Kemana? Ke Lumajang, Pak. Katanya daerah sana banjir besar. Sarman terdiam lama. Wajahnya berubah sendu. Baru aja kita bisa kumpul, nak. Sumiati menggenggam tangannya. Pak, jangan tahan dia. Itu panggilan tugas. Kalau dulu kita gak ikhlas, sekarang kita harus rela. Air mata Sarman jatuh pelan. Iya, Bu. Tapi berat rasanya. Bapak udah tua, cuma Andi yang bisa jagain kita. Kalau dia gak ada, rumah ini sepi lagi. Laila menunduk, menahan tangis. Abang bilang, tugasnya cuma sementara. Nanti pasti balik. Sarman menarik napas dalam. Bapak cuma takut, nah bukan takut kehilangan, tapi takut belum cukup berterima kasih. Malam pun tiba. Pondok Al-Barokah diterangi cahaya lampu gantung. Semua santri dan warga berkumpul di aula untuk acara doa bersama. Udara terasa hangat, meski angin malam berembus lembut. Andi berdiri di depan, mengenakan pakaian sederhana, bukan seragam. Di belakangnya, Sarman, Sumiati, dan Laila duduk bersebelahan. Ustaz Rahman membuka acara dengan suara tenang. Saudara-saudara, malam ini kita bukan melepas seseorang pergi, tapi mengantar seorang pejuang yang Allah utus ke tempat lain. Mari dengarkan sedikit pesan dari saudara kita Andi. Semua mata tertuju padanya. Andi melangkah ke depan, menatap wajah-wajah yang dulu menertawakan, lalu menghormati.
Ia menarik napas, lalu berbicara pelan namun tegas. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santri, saya nggak punya kata yang lebih besar dari terima kasih. Bukan karena kalian bantu saya, tapi karena kalian udah ajarin saya arti sabar dan memaafkan. Dulu saya dihina, saya diremehkan. Tapi ternyata itu bukan musibah, itu cara Allah menguatkan hati saya. Ruangan hening. Suara jangkrik dari luar terdengar samar. Andi melanjutkan, kalau saya boleh minta satu hal, tolong jangan ingat saya sebagai pahlawan. Saya cuma orang biasa yang kebetulan dikasih kesempatan berbuat baik. Tapi kalau nanti kalian dengar ada orang lain yang ditimpa musibah, jangan tunggu kaya dulu untuk bantu. Cukup niat, cukup ikhlas. Karena pertolongan kecil pun bisa jadi besar di mata Allah. Suara tangis terdengar di beberapa sudut. Sarman menunduk, kedua tangannya menggenggam tasbih yang bergetar pelan. Ustaz Rahman menatap Andi dengan mata berkaca. Nak, kata-katamu lebih dari sekadar pesan. Itu doa. Andi tersenyum, lalu menoleh ke arah Sarman dan Sumiati. Pak, Ibu, Sarman langsung berdiri, menatap menantunya dengan mata merah. Iya, Nak. Andi berjalan mendekat dan memeluknya erat. Makasih, karena udah sayang sama saya seperti anak sendiri. Dulu saya pengen Bapak bangga karena saya sukses. Tapi sekarang saya cuma pengen Bapak bahagia karena saya ikhlas. Sarman menangis di bahunya. Nak, kamu udah lebih dari anak buat Bapak. Kamu cahaya dari reruntuhan yang Allah kirim buat hidup kami. Semua orang terdiam. Suasana malam itu dipenuhi rasa haru yang tak bisa diucapkan dengan kata. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Andi bersiap berangkat. Tas ranselnya sudah diisi perlengkapan. Motor tuanya sudah menunggu di halaman. Laila berdiri di samping, menahan tangis, sementara Sarman dan Sumiati duduk di beranda. Andi mencium tangan keduanya satu persatu. Saya pamit, Pak, Bu. Doakan saya selamat. Sumiati mengusap kepalanya dengan lembut. Hati-hati di jalan, Nak. Kalau capek, istirahat. Sarman menatapnya lama, lalu memeluknya untuk terakhir kali. Nak, jangan khawatirkan rumah ini. Kami doain kamu setiap subuh. Andi tersenyum kecil. Saya juga doain Bapak setiap kali di lapangan. Ia memakai helm, menyalakan motor, lalu melambaikan tangan. Warga dan para santri sudah berdiri di depan pondok. Kak Andi, hati-hati. Jangan lupa pulang lagi, Kak. Motor itu perlahan melaju menjauh di jalan desa yang berkelok. Cahaya matahari pagi menembus kabut, menerangi punggung Andi yang semakin kecil di kejauhan. Sarman berdiri diam, menatap sampai bayangan itu benar-benar hilang. Di pipinya, air mata jatuh lagi. Bukan air mata sedih, tapi rasa syukur yang dalam. Sumiati menggenggam tangannya. Bapak, kenapa nangis? Sarman tersenyum. Karena baru kali ini Bapak ngerasa, kalau kehilangan seseorang yang ikhlas itu bukan kehilangan, itu hadiah. Karena dari dia, kita belajar jadi manusia. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari Lumajang. Misi penyelamatan berhasil. Tak ada korban dari tim Andi, dan ratusan warga selamat berkat kerja cepat mereka. Surat singkat dari Andi tiba di rumah Sarman. Tulisannya sederhana. Pak, Bu, Laila, alhamdulillah kami semua selamat. Pondok di sini hancur, tapi saya ingat pesan Bapak waktu di Kediri. Kadang sesuatu harus runtuh dulu supaya bisa dibangun dengan hati. Doakan saya terus ya. Salam untuk semua warga. Andi Sarman membaca surat itu berulang-ulang, lalu menatap langit sore yang mulai jingga. Cahaya dari reruntuhan, gumamnya lirih. Ternyata bukan cuma pondok yang dibangun, tapi juga jiwa-jiwa yang dulu hancur, termasuk jiwa Bapak sendiri. Ia tersenyum, menatap ke arah pondok Al-Barokah yang kini ramai dengan suara santri mengaji. Cahaya matahari sore menyinari tulisan besar di depan gerbang. Allah meninggikan derajat orang yang sabar. Dan di bawahnya tertulis kecil dengan cat putih. Didedikasikan untuk relawan Andi
cahaya dari reruntuhan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.